أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهما قويا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Sunnah pada hari Jumat. Yang pertama adalah mandi bagi orang yang hendak hadir Jumat. Jadi disunnahkan ketika kita hendak menghadiri sholat Jumat itu adalah mandi. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibni Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaktasil, muttafaqun alaih. Apabila datang oleh salah seorang dari kamu sembahyang Jumat, falyaktasil, maka hendaklah ia mandi. Ini hukumnya adalah sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi Nabi SAW, man ghassala yaumal jumu'ati wa igtasala wa bakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa jasidin man ghassala yaumal jumu'ati, barang siapa yang bebersih-bersih pada hari Jumat, waqtasala, dan mandi, wa bakkara, dan berpagi-pagi, wa batakara, dan berangkat pagi, wa masya, dan berjalan, walam yarkab, kada berkendaraan, wadana minal imam, dan berparak lawan imam di saf pertama, artinya pastama'a, dan mendengarkan imamnya khutib, walam yalgu, dan tidak berkata sia-sia, kana lahu bi kulli khatwatin, maka adalah baginya setiap langkahnya itu amalu sanatin, setiap satu langkahnya itu dicatat sebagai amal setahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, yang mana amalannya puasa, pahala puasa dan tahajud dan malam lah, saking kenalnya pahala. Jadi sunnah juga ketika menghadiri Jumat itu berjalan ya, karena kendaraan. Yang kedua adalah memakai pakaian putih. Hukumnya adalah sunnah ketika hendak menghadiri sembahyang Jumat, dan sembahyang lain pun kayak juga sunnah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikum al-bayad, pakailah oleh kalian dari pakaian kalian akan yang warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian putih itu, warna putih itu, min khairi thiyabikum, adalah sepaling baik pakaian kamu, ujar Nabi. Wa kaffinu biha mautakum, dan kapanilah dengan yang warna putih mautakum, akan orang yang mati di antara kamu. Dan sunnah juga mengapani mayit dengan kain kapan yang putih. Dan hendaklah kita itu ketika memakai pakaian putih itu berniat menjunjung perintah Allah dan Rasulullah, itu menutup auratnya jadilah, dan mutaba'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpati lawan gawian Nabi jadilah. Jadi selama pakaian putih itu melekat di badan kita, maka ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada bacaan juga kita jadilah. Cuman berpakaian baju putih, niatnya hendak mengumpati Rasulullah. Selama pakaian putih itu melekat di badan kita, maka dicatat Allah sebagai pahala. Yang ketiga adalah memotong kuku.
disunahkan pada hari Jumat itu memotong kuku. Memotong kuku ini ada 3 cara yang disunahkan dalam memotong kuku. Nah, ada 3 caranya gitu lah. Kadang bebarang bang gitu lah. Kalau bebarang hasil juga jadi lah bersih aja juga tangan. Cuman ibaratnya itu jar guru tuh ibarat makan bakso besendok lawan makan pakai tangan gitu lah. Kada cocok gitu deh, kada pas lawan gawian Nabi. Ibaratnya tuh kita besendok nyaman pakai sendok lah daripada pakai tangan makan bakso atau makan sop. Cara yang pertama adalah yabda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha. Yang pertama dimulai dengan telunjuk kanan sampai ke kelingking kanan. Summa bi khinsiril yusra ila ibhamiha. Kemudian kelingking kiri sampai jempol kiri. Nah, summa yakhtimu bi ibhamil yumna, kemudian hanyar terakhir jempol kanan. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu menurut Imam Ghazali ya, dari telunjuk kanan, kemudian kelingking kanan, kemudian kelingking kiri sampai jempolnya, kemudian terakhir adalah jempol kanan. Adapun cara yang kedua adalah yabda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha. Sama aja juga mulainya dari telunjuk kanan sampai ke kelingking kanan. Summa ibhamiha, kemudian hanya jempol kanan, hanya ini. Baik. 1 2 3 4 5. Summa bi khinsiril yusra ila ibhamiha, kemudian hanya kelingking kiri sampai jempolnya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Hanya 1 2 3 4 5. Habis dah. Hanya itu menurut Indal Imamin Nawawi, menurut Imam Nawawi. Adapun cara yang terakhir, cara yang disunnahkan yang terakhir adalah yabda'u bil yumna ala tartib khawabis wal yusra al khosaba. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, man qassa azafirahu mukhalifan lam yara fi ainaihi ramadan. Barang siapa nang menggunting kuku-kukunya dengan berselat-selat, maka inya tidak akan pernah melihat pada kedua matanya itu penyakit mata. Cara yang ketiga ini yang punya diamalkan jasadin karena mau sakit mata. Nah, caranya jasadin yabda'u bil jumna ala tartib khawabis. Khawabis itu khinsir, kelingking kanan, hanyar jari tengah, hanyar jempol kanan, hanyar jari manis, hanyar telunjuk kanan, hanyar jempol jari tengah kiri, kelingking kiri, jari telunjuk, jari manis. Nah, itu jasadin kalau diamalkan Nabi, maka ikam jasadin kada pacangan melihat di kedua mata ikam tuh sakit mata jasadin lah. Kamu diamalkan. Cuman terumit bang sedikit kalau yang cara ketiganya, bisa diingat. Yang penyaman tuh kalau yang di Facebook tuh kan yang pertama tadi itu lah, yang di Facebook tuh. Dari telunjuk kanan sampai kelingking kanan, kemudian kelingking kiri sampai kelingking kiri, kemudian terakhir hanya jempol kelingking kiri sampai jempol kiri, kemudian terakhir jempol kanan. Itu yang di dunia maya. Tapi sesuai aja dengan sunnah ya sedihlah. Wa amma asabi'ur rijlaini, adapun jeriji kaki, kukunya nih
memotongnya. Fayabda'u min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Maka Yazidin dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Beraturan aja. Ini misalnya batis lah. Nah, dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, nyaman aja batis. Satu aja caranya. Dari apa namanya, kelingking kanan sampai kelingking kiri. Wa yusannu taqlimu yaumal itsnaini, dan disunnahkan pula memotong kuku itu pada hari Senin. Jadilah ujar guru mewarisi alim atau berkah ilmunya. Hari Senin sunnah juga memotong kuku. Kadang ada sempat hari Jumatnya hari Senin. Wal Khamis, dan disunnahkan pula memotong kuku itu hari Kamis. Kalau ada sempat hari Senin, hari Kamis ini. Karena itu Yazidin mewarisi sugih, mewarisi dilapangkan akan rezekinya. Jadilah jangan guru itu. Wal bukratul jumu'ati, dan pagi Jumatnya. Sunnah hukumnya tadi hari Jumat tadi Bang, pagi Jumat. Dan itu mewarisi sifat hilim. Sifat hilim. Apa itu hilim? Qala ba'dul ulama, al-hilmu tarkul intiqami inda syiddatil ghadab ma'al qudrati ala dzalik. Hilim itu artinya, sifat hilim itu artinya adalah meninggalkan membalas ketika bersengatan marah. Ma'al qudrati ala dzalik, padahal mampu aja membalas. Misalnya apa? Misalnya seorang atasan disakiti oleh anak buahnya, padahal kuasa aja nih anak membalas. Coba dimaafakannya. Nah, itu jadi sifat hilim. Jadilah orang yang mempunyai kekuasaan sanggup aja gitu, nah membalasnya, cuman kada hendak membalas, dimaafakannya aja. Nah, itu artinya sifat hilimnya saja. Qala Rasulullah SAW, innallaha yuhibbul halima, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bersifat hilim. Dari itu orang dicintai Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula al-muslima la yudriku bil hilmi darajatas shaimil qaimi. Sesungguhnya seseorang atau orang Islam sungguh memperdapati dengan sifat hilim itu akan kedudukan orang yang ahli puasa dan tahajud. Jadilah orang yang bersifat hilim itu mendapatkan kedudukan orang yang ahli puasa dan ahli tahajud. Misalnya ada orang puasa, misalnya cuman jadi penyarikan, nah itu masih kalah nih lawan orang yang bersifat hilim. Yang ada puasa cuman sifatnya hilim, masih kalah lawan yang sidiknya. Jadilah orang yang bersifat hilim. Dan setengah daripada doa Nabi, Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jannilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu dan hiasilah aku dengan hilim, sifat hilim, dan muliakanlah aku dengan ketakwaan, ya Nabi. Wa akrim wa jamil, dan indahkanlah aku dengan keafian. Artinya apa? Sifat hilim ini mesti diminta, ya, karena sifat hilim ini bukan sifat bawaan manusia. Kalau sifat bawaan manusia kan penyarikan, kesabaran, itu sifat daripada bawaan manusia, berataan gitu ya Pak. Kekanakan diambil mainannya cari kelak. Caranya dengan berdoa diantaranya, dan memotong kuku hari Jumat ya. Jadi yang paling bagus ya guru itu sore Kamis ya. Jadi kalau sore Kamis itu dapat keduanya, sugih dan sifat hilim.
Adapun bila memotong kuku hari Sabtu itu mewarisi banyak makan ya sudah. Al-ukalah, banyak makan hari Sabtu. Kalau Minggu itu hilang berkah, hilang keberkahannya. Yang hari Selasa itu mendatangkan kebinasaan, bencana, al-halakah. Kalau hari Rabu itu mewarisi buruk akhlak ya. Nah, hari Rabu untuk memotong kuku. Nah, tapi kalau bola anak malam Rabu jadi itu mewarisi banyak ilmu anaknya. Nah, itu. Tapi kalau memotong kuku jadi mewarisi buruk akhlak jadi. Kemudian jasidin wa yusannu ghuslu asabihi ba'da taklim. Disunahkan kita memotong kuku, disunahkan membasuh jeriji kita setelah memotong kuku. Nah, memotong kuku itu jadi dibasuh tangannya supaya kada gatalan yang begaru apa jadi kita bakas kotor kalau itu riget lah. Nah, kalau dibasuh begaru bisa gatalan efek sampingnya jadi lah. Dan disunahkan juga sebelum memotong kuku itu berwudu. Di antara sunnahnya. Seyogianya bagi orang yang berhadas besar tidak memotong kuku, rambut dan membuang darah berbekam disinilah. Kalau kita berhadas besar atau orang yang haid kah, itu dianjurkan untuk tidak memotong kukunya, memotong rambutnya dan membuang darahnya berbekam. Demikian pula halnya bagi orang yang ingin berkurban. Orang yang berkurban tidak dianjurkan untuk memotong kukunya. Mulai dari 1 Dzulhijjah sampai harinya berkurban sampai 10 hari apanya berkurban, misalnya hidup 10 atau hidup 11 atau 12 13. Karena dulu jasidin supaya karena jadi saksi jadilah menyaksikan bahwasanya ini berkorban berbuat kebaikan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci atas mulut-mulut mereka dan berkatalah kepada mereka, dan mereka berkata tangan-tangan mereka, dan bersaksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Untuk jadi untuk orang yang berhadas besar itu kena dulu begunting kuku atau potong rambut atau bebekam jadilah. Dan kemudian sebelum memotong kuku ada yang mengatakan baca istighfar dahulu, kemudian sholawat dan la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Kita terserah aja lah biarlah bacaannya, istighfar, sholawat dan la ilaha illallah. Adapun yang datang dari guru ulun itu doanya Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dari guru agetan deh, guru pengasuh. Jadi Yazidin sebelum memotong baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Sama bacanya menutup mayit lah, mata mayit. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Asalnya nih menyembelih juga bacanya sama Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sunnah pada hari Jumat adalah mendengarkan bunyi khutbah dan diam. Bismillah. Yang keempat, mendengari bunyi khutbah dan diam. Dan semalam itu dianjurkan Nabi pada qasiru al khutbata wa atirus shalah, itu nampak ingat lagi hadisnya yang jelas jar Nabi gitu, pendekakan khutbah dan panjangi sembahyangnya. Jadi khutbahnya pendek Yazidin, sembahyangnya yang dilawasi Yazidin. Itu
itu ujar Nabi. Panjangan kita nangguringan sama kan. Jadi balik tuh. Kita udah ngali lagi. Bah kada ingat juga ya sih kenapa nang disampaikan sidin si khotib. Nah, karena selanjutnya memakai harum-haruman bagi yang tidak puasa dan tidak berihram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Mudah-mudahan dengan berkat majelis Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa bapak kita, dan mengabulkan hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Dan mematikan kita dalam keadaan beriman sempurna, husnul khatimah bi ghairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu